Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yuk silakan dibaca. Ya ayyuhan nas ya alladzina ya nas ayat 21 silakan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم من دون الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Lumayan ya. Nah, itu nanti malam kita musyarahin. Mungkin ngajinya tadi jam 4 lagi deh. Minta malam coba dipertimbangin dulu sama Ustaz Abiyu sama timnya. Biar jangan terlalu sore. Biar ngaji sore juga jangan terlalu diburu-buru. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan.
Kalau kata Wah Ajanan, siapa? Kiai Haji Khair Afandi, dulu kita pernah ngaji kitab Tauhid beliau. U'budu rabbakum adalah perintah untuk kita mempelajari ilmu tauhid, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Tuhanmu. Nah, mungkin kan kita nyembah kalau kita nggak kenal, kalau kita tidak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar tauhid, belajar tentang wahdaniyatullah fi dzatihi wa fi af'alihi wa fi sifatihi, mempelajari semua tentang Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban nomor satu seorang hamba. Jadi kudu di situ kita suruh kenal, kita suruh betul-betul mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tahu persis ma'rifatullah. Ya, ma'rifat adalah idrakun jazim bihaitsu la yaqa'u fihi taraddud. Satu kepahaman yang kokoh, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian nasyi' an dalil, berangkatnya adalah dari dalil, dari petunjuk yang jelas. Muwafiqun lima fil waqi', pas dengan apa yang menjadi realita. Siapa yang ma'rifat kepada saya? Istri saya, orang tua saya, itu tahu persis dia. Nah, itu namanya ma'rifat. Saya bingung-bingung ya, ma'rifat itu gitu, kenal benar, itu namanya ma'rifat. Orang tua kamu ke kamu, ya, nanti pasangan hidup, itu tahu persis. Oh dia tuh ahli tahajud, gitu. Oh dia tuh orang penyabar. Idrakun jazim, paham betul, nggak ada ragu lagi. Lu manusia paling jahat itu kata siapa? Berangkatnya dari dalil tiap hari ketemu, buktinya nyata, dan memang berita yang disampaikan pas dengan realita yang ada. Itu namanya ma'rifatullah. Begitulah kita dengan Allah, kita harus ma'rifat, harus betul-betul kenal. Karena kita ini nggak bisa berjumpa dengan Allah di dunia, kita tidak melihat dia, maka tentu jalurnya melalui ilmunya para ulama. Sampai kita betul-betul yakin, sampai betul-betul mantap, nggak ada lagi ragu, dalilnya kokoh, dan apa yang kita pahami itu pas, begitulah Allah. Nah itu namanya ma'rifat. Jadi wudu di sini kita suruh kenali Allah baik-baik. Maka di pondok kita juga, nanti saya musyawarah lagi ya, gimana kelas-kelas 4, 5, 6 itu juga ngaji tauhidnya, walaupun kita nggak bisa terlalu dalam karena waktu kita sangat singkat, tapi dasar-dasarnya itu harus mantap. Karena ini ilmu pertama. Karena kalau orang itu nggak kenal benar-benar dengan Allah, bagaimana dia mau hamba kepada Allah? Kenapa orang mau menjadi hamba perusahaan? Karena dikenal betul. Berapa gajinya, siapa bosnya, apa manfaatnya, berapa pesangon yang akan dikasih kalau dia kerja sekian puluh tahun. Nah, itu orang-orang yang mau menghambakan dirinya karena dia tahu persis. Kenapa orang mau menghambakan dirinya ke Gojek? Ya karena tahu kalau keluar dari pagi sampai sore semua dapat 100.000, gitu kan? Ya lumayan. Sebulan berarti 3 juta. Kalau lebih full lagi yang 200.000 dapat 6 juta. So, mau dia menghambakan dirinya, kurang makan, kurang tidur, jauh dari keluarga. Hari ini banyak orang nggak mau menghambakan dirinya ke Allah. Padahal Allah segala-galanya. Kenapa? Karena nggak kenal. Ya, maka kamu ini harus paham. Di pondok ini kita agar kenal Allah, agar jadi hamba. Maka
yang pede gitu, yang yakin, jangan goyah apapun yang terjadi. Ya, ya karena ini bekal kita menjadi seorang hamba. Kalau enggak kan sampai tua belum bisa taat sama Allah, maksiat masih biasa. Diajak taat sama ngapain hidup saya lah, hidup saya gimana cerita? Kapan kamu beli? Kapan kamu pernah memprogram diri kamu? Dan tidak ada kemaksiatan lebih besar daripada al-kufru billah, ingkar, tidak percaya dengan Allah. Dan itu musibah terbesar. Maka jadi santri itu harus bersyukur gitu. Ya tapi kan masa depan dunianya tenang. Ya, doain saya, doain asatid. Semoga tahun ini masa depan dunia kita semua juga cerah. Karena harus diselesaikan juga masa depan dunia. Kalau enggak nanti kamu goyang gara-gara itu, goyang gara-gara kertas, goyang gara-gara ngejar impian yang belum pasti. Ya, harusnya harus diselesaikan, harus dipastikan. Tapi diingat, kita sedang di dalam misi dan visi terbesar dalam hidup, yaitu misi mengenali Allah, dan tidak ada tempat yang lebih baik kecuali tempat-tempat di mana Allah dikaji, khususnya di pesantren. Itu ngapain sih harus nyembah Allah? Dia ciptain kita. Hidup saya. Kamu tuh hidup karena diciptain sembarangan. Kamu pernah bikin tulang, pernah bikin mata, pernah bikin telinga, pernah numbuhin rambut, pernah nanam gigi, pernah nyuruh jantung berdebar tiap detik, ya, pernah nyuruh nih hidung otomatis nih. Coba kalau kamu program sendiri, kenapa belum hafal Quran, Rafli? Program hidup saya nih masih belum terkontrol baik. Hidupnya ngurusin apa? Tarik keluar masuk nafas. Apa nggak lancar Qurannya? Iya nih, jantung saya sekarang nggak otomatis bergeraknya. Habis. Jadi orang tua harus tahu kita tuh diciptakan. Jadi harus mau nyembah Allah itu. Dia ngasih semuanya. Hidup saya enak banget ngomong kayak gitu. Maka ruwet itu orang itu kalau nggak kenal Tuhan ya repot. Dan lagi bersyukur jangan. Walladzina min qablikum, bukan nyiptain kamu doang, sebelum kamu juga nyiptain dia. Jadi jangan dari Tuhan yang lain gitu. Jangan gajah, jangan sapi, jangan semut, jangan tikus. Nah itu di India banyak yang begitu. Jangan motor mogok, motor kecelakaan tengah jalan, bawa ke kantor polisi, balik lagi motornya ke tempat. Diulangi lagi, balik lagi motornya ke tempat kecelakaan. Balik ketiga, wah ini motor sakti, nyembah motor mogok. Ya, saya sering banget tuh di Facebook tuh, orang India tuh makin aneh jadi Tuhan ya. Jadi ada salah satu orang hebatnya, ya kemana-mana pakai celana dalam aja. Gimana hebat orang pakai baju pakai celana dalam dong. Ayo, nggak ada ya. Tuhan tuh ya Allah. Dia nyiptain kita. Bukan kita doang, semua sebelum kita dia menciptakan. Jadi jangan nyari yang lain satu. Kemudian yang kedua, kita nggak bisa lari dari dia. Ya emang dia yang menciptakan kita dan orang sebelum kita. Kita tinggal ikut orang-orang yang sudah sukses sebelum kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin husna ulaika rafiqun. Ya tinggal ikut. Bagaimana Nabi SAW, bagaimana para anbiya, bagaimana orang-orang soleh, bagaimana para aulia Allah, mereka menyembah Allah. Begitulah seharusnya kita. Nah, apa yang menyembah Allah? Kan harus tahu kita. La'allakum tattaqun. La'allakum, biar hidup kita tuh lempeng dulu. Takwa apa sih? Takwa terhindar dari segala hal yang tidak baik, mengerjakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Intinya takwa biar apa? Biar hidup itu lempeng dulu, nggak jadi orang bingung. Banyak orang bingung di dunia. Banyak. Ya orang ngurus diri sendiri tadi aja tuh. Kalau ngurus nafas sendiri aja bingung. Ya, ngurus apa lagi tadi? Ngurus detak jantung sendiri aja bingung.
Adek, kenapa kok nggak fokus hajinya? Rambut saya botak Ustaz, saya lagi upaya gimana nih? Biar rambut saya tumbuh. Nggak usah, semuanya udah otomatis. Jadi kalau orang tuh ngurus dirinya aja nggak beres, kok mau ngurus kehidupan di luar dirinya tanpa Allah, pasti hidupnya berantakan. Kenapa harus dekat ke Allah, harus kenal, harus minta tolong ke Dia, harus totalitas ke Dia, harus menghamba total kepadanya. La'allakum tattaqun, agar hidup itu lempeng. Tahu apa yang harus dikerjain, dikerjain. Apa yang nggak perlu dikerjain, jangan dikerjain. Itu kalau bukan Allah yang nunjukin, ruwet manusia. Nah, di India itu juga ada salah satu kelompok Hindu ekstrim di sana ya. Lupa saya namanya, coba dicek. Lupa saya namanya. Coba Hindu ekstrim. Dia hidupnya itu di apa? Hidupnya itu di pinggir tempat pembakaran mayat. Orang pada hitam loh, yang dekat asap. Mukanya ditaburin asap mayat. Kadang-kadang makan kotoran. Nggak punya rumah, nggak punya keluarga, nggak punya pencarian. Di sekelilingnya tengkorak manusia. Apa? Ya, apa namanya? Agore. Ya, lupa namanya. Agore. Kamu lihat. Sering. Orang tuh kalau nggak punya Tuhan ya, jadi harus pede, harus bangga jadi santri itu. Maka ngaji yang bener, biar tahu apa yang Allah suruh, apa kita kerjain, apa yang nggak disuruh jangan dikerjain. Begitu, ya. La'allakum tattaqun, Allah tuh biar hidupnya lempeng gitu, biar nggak puyeng, biar nggak ngalor ngidul gitu. Perasaan udah kemana, ternyata nggak kemana-mana. Perasaannya maju, modern, ternyata paling durjana. Ternyata mengaku paling maju, paling segala-galanya, ternyata jadi masuk paling bingung, paling nggak bisa bahagia. Bahagianya kalau ngeganggu orang. Ini Yahudi. Rasanya paling hebat. Padahal orang ini kalau nggak dibimbing Allah udah pokoknya hidupnya tuh ngaco. Hidupnya tuh buat. Ya la'allakum tattaqun, biar hidup kita tuh lurus gitu loh. Nah itu tadi itu idealisme mereka adalah semakin manusia mendekati apa yang paling mereka takuti dan mereka mampu menjauhi apa saja yang paling mereka nyaman, maka disitulah tingkatan rohaninya makin tinggi. Ya udah, orang menjauhi kotoran kan dia dekat sama kotoran. Orang punya rumah dia nggak punya rumah. Orang pada nikah nganggur alatnya kan gitu. Lagi aja kan gitu. Kalau di Islam nggak ada nikah, bahwa saya orang pertama kali pensiun jadi ustadz kan. Masa ada barangnya nganggur katanya. Dia mubazir kata beliau. Gitu ya. Coba. Nah, maka agama ini ketaatan. Ya. Udah enak banget ya dalam Islam. Nikah berpahala. Zina dosa. Kan enak gitu. Orang nggak paham agama, apa bedanya nikah dengan zina? Ya beda. Jangan dekat-dekat zina. Kalau zina boleh. Jangan dekat-dekat kereta. Ini kalau naik kereta boleh. Ya, pakai tiket. Nah tiketnya akad nikah itu. Ya beda tuh. Kalau bedanya riba dengan ngeri ya beda. Orang tuh kalau nggak dibimbing sama agama, aduh hidup tuh berantakan. Jadi harus bersyukur, jadi santri, jadi anak pondok. Karena semakin kita kenal Allah, semakin kita mendalami ilmu agama ini, hidup kita makin bahagia, hidup kita makin tertata, hidup kita makin lurus, hidup kita makin cerah, gak ada bingung sama sekali. Dzalikal kitab la raib fi hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah kitab pasti, nggak ada hukum abu-abu, nggak ada keraguan sama sekali. Betul-betul kebenaran yang pasti. Petunjuk bagi orang yang hidupnya mau lurus. Petunjuk bagi orang bertakwa. Baik dong. Jadi kenapa kita harus nyembah Allah? Karena Dia nyiptain kita dengan segala fasilitasnya.
nggak usah bingung. Orang dulu ya sama, dari dulu ya. Enggak, dulu kita nyembah patung, enggak. Dulu ada ini enggak. Semua Tuhannya Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, berarti sudah disesatkan oleh iblis, sudah dikaburkan dengan berita-berita sesatnya tidak mendasar. Karena dialah Allah yang ciptakan segalanya, kita dan sebelum kita dan apapun yang kita lihat. Lalu, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang menciptakan untukmu bumi sebagai alas, sebagai sesuatu yang kita pijak, ya. Was samaa'a binaa'a, dan Allah jadikan langit itu sebagai bangunan kokoh di atas kita. Jadi, hidup kita nggak bisa kemana-mana dari Allah. Pak sholat Pak, hidup saya. Ya udah besok jangan lewat jalan ya Pak, ya, lewat mana sih? Karena jalan yang punya Allah. Rumah tempat dia tinggal juga di atas tanahnya Allah. Tanahnya juga tanahnya Allah. Tempat hujan turun, langit juga dari Allah. Matahari beredar di orbitnya juga yang ngegerakin Allah. Semuanya. Tadi kan dirinya. Dan semua fasilitas. Yang paling mudah adalah apa yang di bawah, apa yang di langit, semua milik Allah. Anzala minas samaa'i ma'a fakhraja bihi minas thamarati rizqan. Dia juga yang menurunkan hujan. Kalau ada yang nggak mau nyembah Allah, ya pas hujan kemana kayak gitu, biar nggak kena hujan. Nggak usah pakai air. Coba bayangin, orang tuh kalau nggak kenal Allah berani, padahal dia ya gimana sih? Orang ambil semua fasilitas di gym seumpama gitu ya, cuman dia nggak mau ngakui pemilik gym, gitu. Nggak mau bayar, nggak mau nurut, tinggal dikemplang aja yang punya gym. Itu lari itu biasa ya. Itu serah saya. Pak polisi ada orang gila. Terserah orang, semua fasilitas yang punya saya. Hormat gak mau, ngaku gak mau, bayar gak mau, suruh nunduk sama aturan gak mau. Kalau nggak ke rumah sakit jiwa ya bawa ke. Nah begitulah orang kalau nggak mau taat sama Allah. Perasaannya hidup sendiri, padahal semuanya dari Allah. Nggak mau taat sama Allah, nanti dipaksa sama Allah untuk hidup sengsara dunia sampai akhirat, dipaksa sama Allah, nanti dimasukin ke tempat yang paling gak enak, nerakanya Allah. Maka kita harus sadar semua yang ada dalam diri kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizqan lakum. Udah saya udah ngumpet, saya nggak kena hujan, saya nggak pakai air. Ya tapi kamu makan buahnya itu. Kamu makan sayur kangkungnya, itu juga yang nungguin hujan. Jangan makan juga bahan. Saya nggak makan daun-daunan, saya nggak makan buah-buahan, saya nggak makan pohon, apa hasil tumbuhan. Saya makannya daging. Kalau orang makanannya itu vegetarian, kalau makannya daging itu siapa? Ya. Karnivora. Pasti nggak tuh. Ada omnivora, ada apa? Karnivora. Ya. Nggak bisa. Ya karena mereka juga makannya tumbuh-tumbuhan. Ya nggak, emang makannya apa? Tumbuh-tumbuhan kan gitu. Makan tumbuh-tumbuhan juga, gede gitu. Akhirnya jadi apa yang dimakan nanti jadi sperma, dari sperma itu tetap aja semuanya nyambung. Ini nggak bisa ya, orang sebenarnya tidak taat sama Allah karena semua yang terlibat di dalam dirinya semua adalah milik Allah. Maka kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun."
Maka dari itu kata Allah, karena nyiptain kamu Dia, yang nyiptain semua sebelum kamu Dia, seluruh fasilitas di bumi, di bawah, di atas, ya, di sekeliling kita semuanya Allah. Kata Allah, ya udah, jangan cari lagi sesembahan selain Allah. Sementara kamu tahu, kamu sadar akan hal itu. Paham ya? Ya, maka ilmu terbaik adalah ilmu untuk mengenal Allah. Sekali lagi, maka aktivitas di pondok itu aktivitas yang terbaik. Cuman itu tadi, kadang-kadang karena dunia ini hari ini yang mimpin tuh orang-orang gak kenal Allah, maka semakin orang kenal Allah disusahkan hidupnya. Makanya kita nih Darussalam, kita satu komunitas yang pengen bangkit bareng-bareng, memastikan masa depan dunia akhirat kita tuh baik. Jangan hilang satu-satu itu. Itu nggak paham namanya. Kita nih nggak bisa hidup sendiri hari ini. Kita harus sama-sama untuk membangun generasi yang kokoh dunia akhiratnya, agar ayat-ayat begini tuh kita betul-betul mensyukuri gitu. Kenapa? Karena hidup kita tuh hanya untuk menyembah kepadanya. Berapa nih? Dikit lagi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Nah, yang bawa agama ini adalah Rasulullah SAW, dan aturan mainnya ada di dalam Al-Quran, dan dua-duanya adalah as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kalau kamu ragu terhadap Quran yang aku berikan kepada hambaku Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlih. Coba datengin satu surat aja dari Al-Quran, dan surat paling pendek itu adalah 3 ayat ya. Al-Asr juga 3 ayat. Termasuk yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Ada nggak yang bisa nyiptain seperti Quran? Gak usah Quran lah, gak usah segelondong Quran. Satu surat aja, ada nggak? Ada. Ya, maka jangan ragu bahwa Quran ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua juga jangan ragu kepada hambaku Muhammad, karena dia orang yang tak pernah dusta sekalipun. Orang yang diakui ketokohannya. Michael Hart yang nulis 100 manusia paling berpengaruh di seluruh dunia. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang manusia terbaik. Jadi nggak mungkin itu. Kalau Nabi SAW itu bukan Nabi, apalagi Nabi yang terbaik, maka tidak mungkin Jazirah Arab yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak ada peradaban, ya, negeri yang nggak pernah dijajah sama sekali. Kenapa? Sumber daya alamnya nggak ada, sumber daya manusianya nggak ada, tapi di tangan Nabi SAW semuanya menjadi manusia paling hebat di seluruh dunia. Santri Darussalam bagus ya, karena memang kita milih santrinya yang bagus. Coba kalau preman-preman sakau tuh mondok di sini, berhasil nggak? Belum tentu ya, berarti kita bukan nabi. Paham nggak? Memintarkan orang yang sudah pintar atau menambah pintar orang pintar biasa. Tapi kalau bisa yang bodoh itu jadi pintar, itu luar biasa. Ini bukan bodoh, belangsak. Dari semuanya nggak ada bakat sukses. Sukses, dia bukan cuma sukses, paham nggak? Sangat sukses, mengalahi seluruh orang sukses di dunia dan meruntuhkan segala hegemoni dunia. Itu kalau pemimpin yang bukan nabi itu nggak mungkin. Jadi jangan pernah ragu sama sekali. Itu Qurannya palsu. Mana datangin coba datangin satu, nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Satu. Kemudian yang kedua kali, nabi kamu bukan nabi. Coba buktikan ada generasi yang dibangun cuma 23 tahun. Dan itu berkuasa ribuan tahun setelah. Tadi itu bukan dari manusia bodoh, manusia rusak. Berarti rusak bisa bener aja bagus. Ini bukan bener, berkualitas, paling berkualitas di seluruh dunia, dan bisa menghancurkan seluruh kekuatan dunia manapun yang bertentangan dengan saya. Paham itu? Maka itu kata Syekh Abdul Fattah Bugut tadi dalam kitab Rasulul Mu'allim, kalaulah Nabi gak punya mukjizat lain kecuali hadirnya generasi sahabat, maka itu sudah cukup bahwa Nabi SAW adalah seorang Nabi. Bisa nggak kalian, kata Allah, waduh syuhada'akum minallahi in kuntum shadiqin. Gak usah kalian deh, ajak semuanya yang mau kalian ajak, seluruh dunia, ajak semuanya.
Kalau emang benar. Nyoba sendiri nggak bisa, ajak semua orang dunia nggak bisa. Sama Allah udah dikasih statement tegas, fa'ilam tafa'al. Kalau kalian ternyata nggak bisa juga, kalian dengan kelompok kalian nggak bisa, dengan intelektual negeri kalian nggak bisa, ajak semuanya nggak bisa juga. Kata Allah, biar tahu ya, fa'ilam tafa'al. Kalau kalian tidak sanggup, walan tafa'alu, dan nggak akan pernah bisa. Dan nggak akan pernah bisa. Maka Quran yang ada di dada kalian itu mahal. Kalian harus pahami. Ini kalamullah, ucapannya Tuhan. Saya Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, setiap mau baca Quran dipeluk dulu, ditaruh. Ada kalamu Rabbi, ada. Kita enggak. Ngapal Quran, belok kemana? Belok. Nggak paham. Ini kitab yang kebenarannya konkret, kebenarannya tak terbantahkan sejak ribuan tahun dan sampai hari ini masih relevan, dibawa oleh manusia paling mulia yang tidak terbantahkan. Maka kalau ada yang bisa ngalahin nilai-nilai terbaik ini, Quran ini agama, maka Allah sudah angkat dan Allah sudah kasih statement tegas, gak mungkin bisa. Kalau gak mungkin bisa, yaudah tinggal ikut, jangan ngengkel, jangan ngelawan, jangan ngebantah. Jangan pengen punya jalan sendiri. Fattaqun nar, sama Allah udah diancam. Kalau masih mau ngengkel juga kan, karena nggak bisa, yaudah ikut aja. Kalau mau ngengkel juga, mau bandel juga, mau punya hidup gaya selain gaya Quran, kata Allah, fattaqun nar, waquduhan nas wal hijarah. Kamu siap-siap jadi bahan bakar api neraka nanti kan. Saya selalu bilang, api neraka itu nggak selalu ada di sana, di hidup kita juga. Banyak orang hidupnya rasa neraka. Banyak ini belum selesai, ada lagi. Allah udah ingetin orang yang ingin jauh-jauh dari Allah, ingin jauh-jauh dari nilai kehidupan Quran. Allah udah wanti-wanti. Harusnya kamu sadar tadi kan, udah nggak bisa keluar kemana-mana kan kita. Diciptain, fasilitasnya dikasih semua. Ngapain sih nyembah Allah? Biar hidup lempeng. Masih bandel juga kata Allah. Ini yang bawa nih orang lurus, masih ragu. Qurannya Quran lurus. Perlu bukti. Sejak dulu nggak ada sampai sekarang, dan Allah nggak akan pernah ada yang bisa bikin aturan hidup seindah Quran, seindah agama Islam. Masih mau ngengkel juga, ragu juga. Apalagi melihat keadaan umat Muslim hari ini, mana Islam? Bukan Islamnya yang mana, Muslimnya yang tidak serius memahami, menjalankan. Kata Allah, kamu jadi bahan bakarnya api neraka tuh, dunia sampai dunia. Penuh dengan kesulitan, penuh dengan kemalangan. Uiddat lil kafirin, semua itu dijanjikan, disiapkan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT, menutup diri, nggak peduli ngomong apa kayak, yang penting saya hari ini nggak bisa makan, saya hari ini susah, nggak peduli sholat, nggak peduli Allah, nggak peduli Quran, nggak peduli syariat ngomong apa, nggak peduli, yang penting saya hari ini mau makan, saya mau punya kepastian masa depan hidup, siap-siap aja, pasti menjadi bahan bakar api neraka dunia sampai akhirat. Hidup tidak akan tenang. Sebaliknya nanti yang mau menerima ajakan Allah ini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, al-ayah ada, wallahu a'lam. Wa ilmu ajamil ilmu lana illa ma'alam. Sallallahu alaihi subhanaka hamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.